Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Yang terhormat Qadimul Pondok Pesantren Riyadhah Kalam Syifa Banten Indonesia, yakni Al-Ustadz Yatman Permana SPD. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Berdirinya saya di sini, saya akan membacakan kitab Fadilah Amal. Hadis ke-21. Dari Abu Zarra, ia menceritakan, aku pernah berkata pada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, berilah aku wasiat. Rasulullah SAW bersabda, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa adalah akar dari setiap urusan. Saya berkata lagi, wahai Rasulullah, tambahkanlah wasiat untukku. Rasulullah pun bersabda, hendaklah engkau membaca Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu nur bagimu di muka bumi dan bekal yang disimpan di langit. Hadis riwayat Ibnu Abi Haban. Sesungguhnya takwa adalah akar segala urusan. Hati yang memilih rasa takut kepada Allah tidak akan pernah bermaksiat kepadanya dan tidak akan mengalami kesusahan. Firman Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka akan dijadikan baginya jalan keluar dari segala kesusahan dan diberinya rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Surah At-Tariq. Dari beberapa riwayat yang lalu kita telah mengetahui tentang nur tilawat Al-Quran disebutkan dalam syariah dan marifah Abu Nuaim Bastila. Periwayatan dari Nabi SAW bersabdanya, rumah-rumah yang di dalamnya terdapat bacaan Al-Quran akan terlihat bersinar oleh para penduduk langit sebagaimana bintang-bintang terlihat bersinar oleh para penduduk bumi. Dalam kitab At-Targhib dan kitab lainnya, hadis ini atas telah diringkas dari sebuah hadis panjang yang riwayatnya oleh Ibnu Hibban dan yang lain. Mulia Al-I'arira telah menulisnya secara rinci. Sedangkan iman walau bagaimana tapi keperluan risalah ini, seluruh hadis tersebut mengandung banyak hal penting dan bermanfaat. Oleh karena itu, maksud seluruh hadis di atas akan dijelaskan di bawah ini. Abu Dzar Al-Ghifari menceritakan, saya bertanya kepada Nabi SAW, berapa banyak kitab yang telah diturunkan oleh Allah? Beliau menjawab, 100 sahifah dan 4 kitab suci. 50 sahifah diturunkan kepada Said, 30 sahifah kepada Idris, 10 sahifah kepada Ibrahim, 10 mushafah kepada Musa sebelum Taurat diturunkan kepadanya. Dan selain mushafah itu ada 4 kitab suci yang diturunkan, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Saya bertanya lagi, apa kandungan mushaf yang diturunkan kepada Ibrahim SAW? Beliau menjawab, berisi tamsil misalnya, wahai raja yang kuat, dan aku tidak melantikmu untuk mengumpulkan harta, tetapi aku melihatmu untuk mencegah sampainya doa seseorang yang dizalimi.
kamulah yang harus lebih dulu memperbaikinya, karena aku tidak menolak doa orang yang dizalimi walaupun ia seorang kafir. Hamba yang dihina ini, Maulana Zaria, menyatakan jika Nabi SAW akan mengangkat seorang sahabatnya sebagai gubernur atau hakim, maka beliau dengan penuh berkata akan menambahkan di dalamnya nasihatnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf karena saya insan yang dhaif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.